Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah bioteknologi. Oke, pada pertemuan ke-6 ini ya, kita akan mempelajari gitu ya, mempelajari mengenai teknologi fermentasi. Oke, setelah teman-teman menyimak materi yang disampaikan oleh tim penyaji, di sini saya akan mereview gitu ya, mengenai apa-apa saja yang perlu teman-teman tekankan dalam belajar di pertemuan ke-6 ini. Jadi saya nanti tidak akan menjelaskan semuanya ya, karena ini PPT sudah saya share ke Elita dan juga sudah teman-teman baca sebelumnya dari video dan juga ringkasan yang tim penyaji sampaikan. Begitu. Oke. Di sini teknologi fermentasi berarti kita harus tahu terlebih dahulu begitu ya, apa saja akan yang kita pelajari. Jadi di sini karena di sini merupakan teknologi fermentasi, kita tidak jauh-jauh dari mikroba gitu ya. Jadi fermentasi ini merupakan bioteknologi di bidang mikroba seperti itu. Oke, untuk di sini kita akan belajar mengenai teknologi fermentasi, terus mekanisme fermentasi dan juga hasil fermentasi yang digunakan dalam bioteknologi. Oke, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu begitu ya, apa itu fermentasi? Jadi fermentasi ini adalah suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba gitu ya. Di SMP, SMA begitu sudah pernah teman-teman pelajari begitu, di mana kita akan mengubah gitu ya, mengubah substrat tertentu menjadi produk dengan bantuan agen biologi yaitu mikroba. Oke, terus untuk bioteknologi yang berbasis fermentasi ini merupakan gitu ya, kebanyakan besar dia merupakan proses produksi barang dan juga jasa yang dengan menerapkan teknologi fermentasi atau yang menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi makanan dan minuman. Contohnya yang sering kita gunakan ya, kita temui adalah yogurt, keju, terus minum-minuman beralkohol, cuka, acar, sosis, kecap, dan juga lain-lain. Nah, di sini untuk ya, produk-produk tadi itu biasanya kita manfaatkan begitu ya sebagai makanan atau minuman kita. Lah, tujuannya untuk apa sih? Kenapa harus fermentasikan seperti itu? Kenapa nggak langsung minum susu aja? Kenapa harus diubah menjadi yogurt? Kenapa harus menjadi keju seperti itu? Jadi ada tujuan-tujuannya. Salah duanya begitu ya adalah agar zat makanan itu tidak cepat rusak gitu ya. Kalau susu itu kan teman-teman tahu ya, misal susu perlah dari sapi pagi begitu, kalau kita tidak mengelola dengan benar begitu nanti siang itu sudah asam gitu ya, sudah asam. Terus juga tujuan yang kedua adalah dia akan memiliki rasa dan juga bau yang khas gitu ya, serta kandungan gizinya yang jauh lebih tinggi seperti itu. Jadi dia akan memfortifikasi gitu ya, proses fermentasi ini akan memfortifikasi kandungan gizinya. Oke, tadi setelah kita tahu definisinya, kita perlu tahu gitu ya, fermentasi ini berasal dari mana? Fermentasi ini katanya gitu atau istilahnya itu berasal dari bahasa Latin yaitu fervere ya, atau artinya adalah to boil. Terus jadi untuk di sini fermentasi ini adalah untuk aktivitas hamil pada jus buah-buahan ataupun biji-bijian atau serelia yang berkecambah. Nah, terus ini tadi sama ya. Ini lebih ke kimianya ya. Untuk pengertian fermentasi yang di sini berarti aktivitas mikroba untuk memperoleh energi yang diperlukan dalam untuk metabolisme dan juga pertumbuhannya melalui katabolisme secara anaerob. Berarti dia yang tanpa oksigen. Begitu ya. Oke, terus selanjutnya untuk sejarah fermentasinya gitu ya sudah digunakan sejak zaman kuno gitu, sudah dari 6.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Lah di sini teknologi ataupun fermentasi yang pertama digunakan adalah untuk pembuatan bir. Begitu ya. Terus pada abad ke-14 itu sudah menggunakan proses atau metode destilasi untuk menghasilkan minuman beralkohol. Terus juga pada tahun 1800-an begitu ya, itu sudah mulai lebih banyak fermentasi ini digunakan untuk selain pembuatan bir, juga pembuatan keju, yogurt, dan juga makanan-makanan lainnya. Seperti itulah dimulai tahun setelah ini, setelah 1865, itu sudah mulai digunakan untuk pembuatan etanol, butanol, aseton gitu ya, yang sejenis-jenis alkohol seperti itu, dan juga asam-asam organik.
Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa ada kalau kalau fermentasi itu sifatnya adalah yang anaerob ya, dia tidak memerlukan oksigen kayak gitulah. Tapi di sini kita ada dua jenis fermentasi begitu ya. Ada fermentasi aerob, berarti dia memerlukan oksigen untuk mengubah substrat gula dan hasil akhirnya adalah asam piluva dan juga karbon dioksida, gitu ya. Oke, terus selanjutnya untuk yang fermentasi anaerob berarti dia tidak memerlukan oksigen gitu ya. Si gula tadi, gitu, substrat gula ini akan diubah menjadi asam pilufat, kemudian asetaldehid ya, akan diubah menjadi asetaldehid dan akhirnya dia akan menjadi alkohol, etanol ataupun metanol dan juga asam laktat. Oke, beberapa kelebihan gitu ya, beberapa kelebihan dari proses fermentasi adalah membuat produk yang tidak dapat gitu ya, yang sulit gitu ya, intinya sulit itu menjadi lebih mudah seperti itu melalui dengan proses kimia gitu ya, karena dengan adanya proses fermentasi begitu ya melibatkan mikroba itu kan nanti si mikroba ini memiliki enzim-enzim tertentu dan dia akan melaksanakan reaksi spesifik sehingga dia bisa mengubah bahan gitu ya, bahan tertentu menjadi hasil ataupun produknya menjadi berbeda. Oke, terus untuk kelebihan yang kedua adalah kondisi prosesnya itu dia lebih lunak dalam arti lebih mudah begitu ya, lebih mudah. Dia tidak banyak requirement ataupun tidak banyak syarat-syarat tertentu. Misalnya fermentasi ini bisa dilaksanakan di suhu ruangan dengan tekanan atmosfer yang sama gitu ya di permukaan 1 atm seperti itu dan juga pH-nya netral. Terus juga dia efektif gitu ya. Karena di mana efektif karena kita tadi menambahkan mikroba begitu ya, menambahkan mikroba di mana dia bisa mempercepat laju reaksi enzimatis sehingga reaksi kimia bisa terbentuk. Terus selanjutnya, bahan baku gitu ya, itu dapat kita perbarui di mana contohnya tadi susu. Susu bisa kita ubah menjadi yogurt, bisa kita ubah menjadi keju begitu ya, yang dia setidaknya tadi sudah lebih ramah, lebih banyak kandungan gizinya begitu dan dia lebih tahan lama begitu. Terus selanjutnya dia dapat mengubah bahan yang murah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, contohnya tadi susu lagi ya, saya ambil contoh susu yang misalnya susu kalau literan gitu ya di apa namanya di tempat eh, ini susu kayak gitu, kalau literan itu paling berapa gitu ya, 1 liter 5.000 misal. Bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi yogurt atau menjadi keju begitu ya, padahal yogurt pun satu wadah kecil itu udah 10.000 ya, wadah kecil padahal misal itu kan nggak nyampe 1 liter seperti itu. Oke, terus ini adalah kelemahan proses fermentasi gitu ya. Ini bukan khusus sebenarnya, sama saja, tapi ini lebih mengacu ke industri seperti itu. Jadi bagaimana proses hilirnya akan lebih sulit ketika campuran produknya itu nanti kompleks. Terus ketika cairan fermentasinya itu bersifat encer dan produknya sedikit, itu nanti proses hilirnya yang akan menjadi mahal, karena kan produknya sedikit gitu ya, produknya sedikit dan juga apa namanya kalau sedikit hasilnya itu kan ketika dia mau menjual kembali begitu kan jadi mahal gitu ya, harganya mahal. Terus juga adanya resiko kontaminasi, karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa dia dilaksanakan di suhu ruangan gitu ya, dia tidak memiliki requirement yang susah kayak gitu, dia terus di pH netral seperti itu ya. Nah, di pH netral di suhu ruangan, tekanan atmosfernya 1, itu kan kondisi di mana sebenarnya mikroba lain itu juga bisa banget untuk tumbuh gitu. Jadi resiko terkontaminasi selama fermentasi itu bisa terjadi. Terus juga kelemahan proses fermentasi ini adalah hasil yang beragam kayak gitu. Lah di sini apa namanya ditakutkan begitu ya ketika sel-sel mikroba ini cenderung ataupun mudah mengalami mutasi seperti itu. Mengalami mutasi karena lingkungan sehingga dia salah satu hal buruknya ketika dia bermutasi itu adalah kehilangan kemampuan dalam berproduksi. Ketika dia kehilangan kemampuan ketika dia melaksanakan aktivitas kimia ataupun reaksi enzimatis. Nah, ketika dia tidak ada kemampuan itu ya otomatis fermentasinya gagal seperti itu. Oke.
Dari proses fermentasi itu kita memerlukan 3 ini ya, memerlukan 3. Yang pertama adalah bahan baku, terus yang kedua ada fermenter dan mikroba, terus yang terakhir adalah produknya. Gitu ya, ini bagaimana skema proses fermentasi. Nah, di sini mikroba ini kita gunakan sebagai inokulum atau starter atau awalan ya. Terus juga kita memerlukan wadah atau tempat di mana itu penjamin proses fermentasi ini bisa berlangsung dengan optimal. Terus yang ketiga adalah substrat sebagai media tempat tumbuh atau medium dan sebagai sumber nutrisi bagi mikroba. Terus yang sorry ya ini ada 4 ya, saya salah ketik. Ada 4, yang terakhir ada produk, di mana produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses fermentasi gitu ya. Oke, jadi misal kalau teman-teman mau bikin tape gitu ya, bikin tape. Bikin tape teman-teman ada wadah khususnya gitu ya yang tidak bolong-bolong yang memang tertutup nanti agar si mikrobanya bisa berfermentasi dia secara anaerob, terus juga kita butuh ragi gitu ya. Ragi ini di sini adalah mikrobanya, dia sebagai inokulum atau starternya. Terus substrat itu adalah media tumbuhnya, contohnya kalian bikin tape ketan ya berarti ketannya itu sebagai substrat atau mediumnya. Terus yang terakhir adalah produk lah, produknya itu setelah jadi difermentasi itu menjadi tape ketan dan misal kalau harinya lebih gitu ya, hari lebih nanti dia akan menghasilkan alkohol. Terus kalau misal awal dibuka itu kalau teman-teman pernah bikin tape awal dibuka itu dia akan rada apa ya anget-anget gitu ya rada anget-anget lah itu adalah karbon dioksida yang dihasilkan. Oke, di sini yang pertama tentang inokulum gitu ya, mikroba, di mana dia adalah agen hayati yang meliputi organisme dan juga komponen subselulernya. Begitu ya. Terus juga ini beberapa jenis inokulum dan juga produknya. Misal tempe begitu ya. Inokulum yang sering digunakan apa? Dia adalah Rhizopus oligosporus. Ya, dia berasal dari jamur atau jenisnya jamur. Terus contohnya tadi tape begitu ya. Kita bikin tape, dia inokulumnya adalah Saccharomyces cerevisiae, di mana dia adalah sejenis hamil atau yeast. Substratnya apa? Itu bisa dari apa ketan gitu ya tadi ataupun dari ketela seperti itu. Terus untuk anggur begitu juga sama dia dari yeast. Terus misal nata de coco gitu ya. Nata de coco itu nanti substratnya air kelapa. Terus inokulumnya adalah Acetobacter psilynum. Oke, terus selanjutnya ada fermenter gitu ya, atau kita sebut dengan bioreaktor, di mana fermenter ini adalah tempat berlangsungnya proses fermentasi. Seperti itu. Nah, pada prinsipnya sebenarnya tempatnya tadi atau fermenternya ini harus menjamin pertumbuhan mikroba dan produk dari mikroba di dalam fermenter. Seperti itu. Dan semua bagian gitu ya di dalam fermenter ini diharuskan kondisinya yang sama agar proses fermentasi bisa berjalan dengan lancar. Oke, terus selanjutnya ini untuk desainnya ya, ini untuk industri gitu ya, di skala industri dengan menggunakan bioreaktor. Nah, di sini untuk mendapatkan sistem fermentasi yang optimum, itu ada fermenter ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah terbebas dari kontaminan. Jadi dipastikan ini bersih gitu ya, dalamnya ini bersih. Terus yang kedua adalah volume kultur relatif konstan. Jadi konstan di sini dipastikan tidak ada yang bocor gitu ya, ataupun tidak ada yang bolong sehingga nanti akan ada uap yang keluar ataupun masuk. Terus selanjutnya adalah kondisi lingkungan gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk fermentasi ini lebih mudah karena pH-nya netral, suhunya juga suhu ruangan. Lah, untuk memastikan karena kalau teman-teman bikin di rumah begitu kan ya udah dimakan sendiri begitu kan ya. Misal tape atau tempenya makan sendiri. Bagi tingkat industri gitu ya yang misal bikin anggur seperti itu ya, keju dan lain-lain, itu mereka harus mengontrol ini gitu ya, mengontrol pH, mengontrol suhu agar hasilnya benar-benar maksimal. Oke, terus yang ketiga ada medium gitu ya, di mana tadi saya sampaikan bahwa medium adalah tempat tumbuh dan berkembangnya. Jadi kita harus menyiapkan dan juga harus menjamin bahwa ketersediaan dan kebutuhan mikroba untuk hidup itu ada semuanya. Kayak gitu ya. Nah, kalau bagaimana bentuknya gitu ya, bentuk substrat atau mediumnya itu bagaimana? Kalau pada padat tadi contohnya tape ketan gitu ya, kita mau membuat tape ketan ya berarti ketannya itu kan dia dalam bentuk padat substratnya. Terus mie cair itu kita
temukan pada yogurt gitu ya, yogurt. Jadi susunya itu biasanya kita kentalkan dulu. Terus untuk yang substratnya cair itu adalah pada pembuatan anggur. Oke, untuk desain media atau mediumnya itu umumnya adalah dari karbohidrat ya. Karbohidrat bisa dari gula, tepung-tepungan gitu ya, pati, terus selulosa, hemiselulosa dan juga lignin gitu ya. Terus selanjutnya untuk prinsip-prinsip fermentasi, apa saja sih yang harus dilakukan agar fermentasi ini bisa berjalan dengan baik? Yang pertama adalah aseptis gitu ya, bebas dari kontaminan. Walaupun kita pakai bakteri begitu ya, pakai jamur begitu, tapi kita harus pastikan bahwa ya memang jamur yang kita kita gunakan atau jamur yang bekerja saja yang kita pakai, jangan ada jamur-jamur lainnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada volume kulturnya begitu ya. Terus yang ketiga ada kadar oksigen terlarutnya yang harus memenuhi standar. Ini biasanya di tingkatan industri ya, skala industri. Terus juga komposisi mediumnya harus cukup seperti itu. Terus inokulumnya harus murni gitu ya, raginya itu harus murni. Terus bagaimana sifat fermentasinya, mau fermentasi yang seperti apa. Terus ada prinsip kultivasi mikroba dalam sistem cair dan juga bagaimana desain fermenternya atau bioreaktor dari yang akan kita gunakan gitu ya. Terus ada desain mediumnya bagaimana, instrumentasi dan pengendalian proses dalam bioreaktor seperti apa, teknik pengukuran, pemindahan massa dan energi, peningkatan skala, fermentasi substrat padat, kultur biakan murni atau isolat dan juga tahap produksi akhir. Oke, ini yang saya tuliskan di sini adalah untuk yang kriteria mikroba industri ya. Nanti teman-teman bisa baca di PowerPoint-nya yang jalan. Jadi contohnya gitu ya, contohnya mikroba apa saja sih yang terlibat ketika melaksanakan fermentasi mikroba di tingkat industri. Contohnya pada pembuatan nata de coco gitu ya. Kita menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Terus pada pembuatan tempe misal gitu ya, kita menggunakan Rhizopus ya, ya dari kapang seperti itu dan lain-lain. Oke, terus beberapa aplikasi apa saja sih yang digunakan gitu ya, aplikasi dari bioteknologi fermentasi ini sudah tidak asing teman-teman gitu ya, ada pembuatan bir atau alkohol gitu ya, minuman beralkohol, terus juga ada pembuatan yogurt, terus pembuatan keju, pembuatan VCO seperti itu, terus ada pembuatan nata de coco, protein sel tunggal atau PST, terus juga ada produksi antibiotik. Terus selanjutnya untuk tipe fermenter ya, tipe fermenter atau wadahnya tadi itu ada yang septis dan ada yang aseptis gitu. Jadi kalau misal septis itu contohnya pada pengembangan pada pembuatan pengembang roti gitu ya, bir itu masih boleh dengan septis. Tapi kalau untuk yang aseptis itu untuk memproduksi fine product. Jadi produk-produk yang bagus begitu ya, produk-produk yang bagus yang berkualitas tinggi dan memang dia membutuhkan kondisi yang aseptis. Contohnya pada antibiotik, asam amino, PST seperti itu. Oke, terus selanjutnya untuk kultur ini ada dua macam, ada kultur alami dan kultur murni. Kalau kultur alami ini dia masih menggunakan fermentasi tradisional gitu ya. Jadi memanfaatkan mikroorganisme yang ada di lingkungan. Misal teman-teman tahu gatot gitu ya, gatot ataupun growol yang dia dibuat dari singkong. Terus kalau kultur murni ini yang sudah lebih setahap lebih maju begitu ya, mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi dengan sifat dan juga karakteristik yang diketahui dengan pasti kayak gitu. Jadi kalau yang di atas ini belum ya, jadi nganut aja sih kayak mana kayak gitu mikroorganisme alaminya tersebut. Jadi dia tidak murni, jadi campur lah gitu ya. Kalau yang kultur murni ya kita tahu hanya satu jenis yeast tertentu atau satu jenis mikroba tertentu seperti itu. Oke, terus selanjutnya ini adalah tahapannya ya. Tadi tahapannya untuk yang untuk yang mikroba industri. Itu ada yang pertama adalah peningkatan skala atau upscaling. Terus yang kedua adalah proses menghilir gitu ya atau downstreaming proses. Terus selanjutnya ini proses kultivasinya gitu ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu temperatur, kelembapan, kadar oksigen, pH dan juga tekanan
osmosis. Lah, di sini gitu ya, si bakteri itu nggak selamanya ketika kita diemin aja gitu, dia akan lebih bertambah gitu, pertumbuhan dari si bakteri itu banyak, semakin lama semakin banyak enggak, tapi dia ada fase stationary gitu ya. Jadi di mana dia sudah dalam kondisi maksimal, sudah dalam kondisi ya maksimal optimal gitu seperti itu. Setelah itu nanti dia akan masuk ke dalam fase uh, dead phase. Nah, ini juga sama ya untuk apa populasi selnya, kenapa dia harus eksponensial kayak gitu, karena ini contohnya pada PST gitu ya, PST dalam bioreaktor. Lah, si PST ini atau sel tunggal ini dia nanti akan membelah diri dalam kurun waktu tertentu dengan pemilahan biner. Lihat populasi sel pada tiap waktu generasi ini dapat digambarkan seperti ini ya. Ini 1, 2, 2, 4, 4, 8 dan seterusnya. Oke, ini untuk pemanfaatan metabolit sekunder, begitu ya. Terus ini metode fermentasi yang didasarkan pada cara operasi bioreaktor. Tuh, ini silahkan teman-teman bisa baca di PowerPoint, gitu ya. Oke, karena ini memang kalau teknologi mikroba itu lebih ke kayak teknik gitu ya, teman-teman, teknik seperti itu. Bagaimana sih caranya biar maksimal proses apa hasil dari fermentasinya seperti itu. Oke, ya ini untuk aplikasi biotek fermentasi gitu ya yang di umum kita temui dan ini dekat sekali dengan biologi. Ada fermentasi tempe, tape, alkohol, vitamin, yogurt, kefir, keju, nata de coco, teh kombucha yang mungkin sekarang masih lagi ngehit ya. Terus juga ada fermentasi kecap. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Nanti silakan teman-teman bisa lanjutkan ke diskusi gitu ya. Jangan lupa nanti apa namanya didiskusikan begitu ya, diskusikan yang berkaitan dengan bioteknologi mikroba, terutama yang berkaitan dengan biologi. Seperti itu cukup dari saya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.